Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ayu Lestari dengan NPM 1212 020014 Prodi Akuntansi Universitas Jersey. Di sini saya akan membuat langkah-langkah penyembuhan untuk uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heterokedistisitas, dan uji autokorelasi dengan data yang pernah diberikan untuk menjawab ujian akhir semester. Statistik Bisnis 2. Di sini, untuk penyembuhan data pada uji normalitas, yang pertama, faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau di ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Yang ketiga, nilai mendekati nol. Selanjutnya, di sini terdapat jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Di sini yang data-datanya terdapat gambar-gambar data histogramnya. Selanjutnya, untuk pengujian normalitasnya, untuk lebih sederhananya, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas dari Kolmogorov Smirnov yang statistik di nilai sigma. Jika nilai sigma itu kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi dengan normal. Tetapi sebaliknya, jika nilai sigma itu lebih dari 0,05, maka nilai residualnya dalam regresi terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian uji normalitasnya di aplikasi SPSS. Yang pertama, di sini kita akan melakukan untuk uji normalitas. Untuk uji normalitas ini, kita klik dulu Analyze, lalu kita ke Regression, lalu kita ke Linear. Di linear ini kita masukkan income ke dependent, dan untuk independennya kita masukkan earn sampai dengan age ke independent. Lalu kita ke plot. Di plot ini kita masukkan zipred ke X dan S receipt ke Y. Lalu kita klik continue. Lalu kita ke menu save. Di save ini kita masuk di residualnya, kita checklist yang unstandardized. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke data sebelumnya. Di sini kita ke analyze untuk mengecek apakah terdapat data yang tidak normal atau tidak. Lalu kita ke non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog, lalu kita ke one sample QS. Di sini, di one sample QS ini, di test variable list-nya kita masukkan unstandardized residual yang pertama ke test variable list, lalu kita klik OK. Lalu di sini dapat kita lihat di tabel NPR test di bagian sig-nya, di mana nilainya sig-nya ini 0,0 yang artinya kurang dari 0,05. Berarti harus kita sembuhkan dengan cara mencari data yang tidak normal. Lalu kita balik lagi ke data sebelumnya. Sini, lalu kita ngecek data yang tidak normal itu. Lalu kita ke analyze, lalu kita ke non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog, lalu kita ke one sample QS. Di sini tes variable list-nya yang unstandardized residualnya kita balikin lagi ke sebelumnya. Lalu kita cek di tes variable list-nya dari income sampai age karena kita akan melihat data mana yang tidak normal. Lalu kita pindahkan dari income sampai age ke tes variable list, lalu kita klik OK. Di sini dapat kita lihat di NPR testnya, di mana income itu nilai sig-nya 0,1, earns-nya 0,1 juga, wealth-nya 0,00, EXP-nya ini 0,2 yang dimana dia lebih dari 0,05, berarti untuk data EXP-nya ini normal, dan age ini 0,2 berarti datanya tidak normal. Dan data yang tidak normal itu income, earns, wealth, dan age. Ini akan kita lakukan penyembuhannya. Selanjutnya kita balik lagi ke data sebelumnya. Untuk datanya yang tadi, untuk income, earns, wealth, dan age itu untuk mencari data mana yang menggunakan LN atau SQR untuk penyembuhannya dengan menggunakan grafik. Di sini kita klik dulu graph, lalu kita ke legacy dialog, lalu kita ke histogram. Lalu di sini kita masukkan satu-satu untuk income. Lalu kita ke checklist yang display normal curve-nya, lalu kita klik OK. Kita balik lagi ke data sebelumnya. Kita lakukan ulang lagi seperti tadi untuk graph, legacy dialog, dan histogram untuk membuat grafiknya. Di sini kita
masukkan yang earns. Kita klik OK. Kita balik lagi ke data sebelumnya. Lalu kita ke analyze, ke graph maksud saya. Kita ke legacy dialog, lalu kita ke histogram. Lalu kita masukkan yang wealth. Lalu kita klik OK. Kita balik lagi ke data sebelumnya. Kita ke graph, lalu ke legacy dialog, lalu kita ke histogram. Lalu kita masukkan yang age untuk yang terakhir. Kenapa EXP tidak dimasukkan? Karena datanya yang tadi kita lihat di NPR tesnya, itu untuk data EXP ini dia normal. Jadi untuk menggunakan grafik ini, kita akan membuat yang data tidak normal saja. Lalu kita klik OK. Lalu di sini dapat kita lihat apakah data ini untuk kita penyembuhannya kita pakai LN atau SQRT. Dapat kita lihat di mana ini bentuknya kurvanya. Untuk kurva income, earns, dan wealth, dan age di sini, menurut saya dari data yang kita buat grafik ini, semuanya menunjukkan bentuk grafik histogram model substansial positif, skewness, atau LN. Berarti kita akan membuat penyembuhan datanya ini dengan LN. Nah, kita balik lagi ke data sebelumnya. Kita akan melakukan transform. Di sini kita klik transform, lalu kita ke compute variable. Di sini di target variabelnya kita buat ln income yang pertama. Lalu kita cari di functional groupnya all, lalu kita cari di functional special variabelnya. Di sini kita cari ln. Ini ln, lalu kita pindahkan ke atas. Kita masukkan income ke numeric expression, lalu kita klik OK. Di sini datanya sudah execute dan di sini datanya sudah masuk. Kalau kita ulangi lagi, kita ke transform, compute variable. Di sini kita ulangi untuk earn, wealth, dan age. Lalu kita ke kedua itu kita akan melakukan untuk transform yang earn. Lalu kita pindahkan ini. Kita masukkan earn. Lalu kita klik OK, lalu kita balik lagi ke datanya. Kita transform lagi untuk yang wealth. Kita lakukan lagi yang wealth. Di sini kita transform compute variable. Klik wealth. Lalu kita masukkan di sini. Kita masukkan wealth. Kita klik OK. Kita balik lagi ke datanya. Sini kita akan transfer untuk yang age. Kita buat transfer yang age. Sini kita klik OK. Sini datanya sudah execute semua. Selanjutnya kita klik analyze. Lalu kita ke regression. Lalu kita ke linear. Di sini di income-nya yang tadinya dependent dari income saja, kita ubah menjadi ln income. Lalu di dependent-nya yang tadinya tidak ada ln, semuanya kita buat jadi ada ln. Sini kita masukkan di dependent-nya ln, earns, wealth, dan age. Lalu exp. Lalu kita klik OK. Lalu kita balik lagi ke data sebelumnya. Di sini kita ke analyze untuk menguji apakah datanya yang telah kita lakukan penyembuhan datanya menjadi sembuh atau tidak. Kita ke non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog, lalu kita ke one sample QS. Di one sample QS ini kita masukkan yang unstandardized range 2 ke dalam test variable list. Kita klik OK. Di sini dapat kita lihat di NPR test untuk nilai signya yang tadinya 0,00, sekarang setelah kita melakukan penyembuhan data untuk uji normalitas, di mana nilai signya itu setelah penyembuhan itu 0,71, berarti datanya lebih dari 0,05, berarti datanya sudah normal. Selanjutnya kita lihat data yang tadi untuk
income, earns, wealth, dan age yang tadinya datanya tidak normal, apakah sekarang sudah normal? Lalu kita ke non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog, lalu kita ke one sample QS. Di sini kita lihat untuk data income sampai dengan age, karena datanya yang tadi itu tidak normal sebelum kita melakukan penyembuhan. Lalu kita klik OK, lalu dapat kita lihat di sini di NPR test, di mana nilai signya untuk income, earns, wealth, dan age itu nilai signya itu udah normal, di mana income itu 0,2, earns-nya 0,2, wealth-nya itu 0,08, age-nya itu 0,08, berarti datanya yang kita lakukan penyembuhan itu sudah normal. Berarti penyembuhan yang kita lakukan itu sudah benar. Kita akan melakukan penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Pertama-tama saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Pada uji multikolonialitas ini dilakukan dengan melihat nilai toleransi follower dan varian inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Dengan kriteria hasil pengujiannya dengan adanya multikolonialitas yaitu dengan sebagai berikut, di mana kita bisa lihat di kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Jika toleransi follower-nya itu kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Tetapi jika toleransi follower-nya itu lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Sini solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi yang pertama dengan melakukan alternatif uji lainnya untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi seperti uji korelasi. Yang kedua dengan melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga dengan mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat dengan melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Selanjutnya, kita akan melakukan penyembuhan data pada uji multikolonialitas di aplikasi SPSS. Untuk selanjutnya, di sini kita akan melakukan untuk penyembuhan multicol. Di sini kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Di sini yang tadinya di dependent, yang tadinya LN income, kita ubah menjadi income, kita masukkan income. Dan di independent, seperti yang di awal, kita masukkan earns, wealth, EXP, dan age ke independent. Lalu kita ke statistik. Di statistik ini jangan lupa kita checklist yang collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu di sini dapat kita lihat di tabel koefisien di mana di collinearity statistik di mana earns, dan wealth ini nilai toleransi dan VIF-nya di mana toleransi untuk earns itu 0,6 dan VIF-nya itu 1,5. Untuk toleransi earns-nya itu lebih dari 0,1 dan VIF earns-nya itu 1,5, berarti kurang dari 10, berarti datanya ini tidak ada multicol. Untuk yang wealth juga di sini nilai toleransinya 0,6 dan VIF-nya 1,5. Untuk toleransinya ini lebih dari 0,1 dan VIF-nya ini kurang dari 10, berarti untuk wealth ini, untuk data wealth tidak ada data multicol. Untuk EXP dan age dapat kita lihat di sini untuk EXP nilai toleransinya ini 0,07 dan VIF-nya ini 13,7, berarti datanya terdapat multicol. Dan age-nya juga sama, nilai toleransinya ini 0,07 dan VIF-nya ini 13,5, berarti datanya ini terdapat multicol. Lalu untuk penyembuhannya dari salah satu data ini, data EXP dan age akan ada yang kita buang datanya. Kita balik lagi ke data sebelumnya. Selanjutnya kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Di sini datanya ada yang kita buang, age yang akan kita buang. Kenapa kita buang? Karena kita akan melihat apakah data EXP dan age ini saling berhubungan. Karena EXP dan age ini datanya tidak normal, kedua data ini tidak normal. Dan apakah dengan kita membuang satu data ini datanya menjadi normal atau tidak? Lalu kita cek dulu, lalu kita klik OK.
Kalau kita lihat di tabel koefisien di sini, di mana ANS dan WALT sebelumnya itu datanya normal, dan kita lihat untuk ESP yang tadi datanya tidak normal, setelah kita buang H, apakah datanya jadi normal atau tidak. Lalu di sini kita lihat untuk ESP nilai toleransinya 0,7 dan VF-nya ini 1,4, di mana berarti nilai toleransinya itu lebih dari 0,1 dan VEF-nya ini kurang dari 10, berarti datanya sudah normal. Jadi dapat kita simpulkan di mana ESP dan H itu nilainya berarti mereka saling berhubungan. Jadi salah satunya harus kita buang agar mereka tidak ada multicolnya, seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan penyembuhan data pada uji heterokedastisitas. Berikut ini terdapat cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heterokedastisitas. Pertama, dengan melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas, seperti uji heterokedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, dengan melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, dan lag. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Selanjutnya, kita akan melakukan pengaplikasian penyembuhan data pada uji heterokedastisitasnya di aplikasi FPS. Selanjutnya, kita akan melakukan penyembuhan untuk uji heterokedastisitas. Pertama-tama kita klik dulu Analyze, lalu kita ke Regression, lalu kita ke Linear. Di sini kita masukkan Y1 itu ke Dependent, dan X2, X3-nya kita masukkan ke Independent. Lalu kita ke Plot, seperti biasa, di zipRet-nya kita masukkan ke X, dan S-Recit kita masukkan ke Y. Kita klik continue, lalu kita klik save. Di save, di residualnya jangan lupa kita checklist yang unstandardized-nya. Kita klik continue, kita klik OK. Lalu kita balik lagi ke data sebelumnya. Sini kita akan membuat absolute. Kita transform, kita compute variable, kita akan membuat ABS untuk res1. ABS res1. Lalu kita ke functional group untuk mencari ABS-nya, kita klik all, kita cari ABS, ini ada ABS, lalu kita pindahkan ke numeric expression, kita klik ini, lalu kita masukkan unstandardized res1 ke numeric expression, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke regresi, kita balik lagi ke data sebelumnya. Selanjutnya di sini kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Di sini dependentnya kita ubah menjadi ABS res1. Lalu di menu save-nya kita unchecklist untuk residual. Di residual di unstandardized-nya kita unchecklist, kita klik continue lalu OK. Lalu di sini dapat kita lihat di tabel koefisien di mana nilai X2-nya itu nilai sigma itu 0,01, berarti dia terdapat gejala hetero karena kurang dari 0,05. Dan kita lihat di X3, di sini dia nilai sigma itu 0,890, berarti tidak ada gejala heterokedastisitas karena lebih dari 0,05. Berarti untuk X2 terdapat gejala hetero. Selanjutnya kita cek untuk variabel X2, data mana yang menyebabkan X2 ini menjadi hetero. Sini kita lihat di graf, lalu kita ke legasi dialog, lalu kita ke bar, sini di bar, lalu kita pilih yang simple, lalu kita klik yang di data in chart areanya yang value of individual class, kita klik define. Lalu di sini kita masukkan yang X2 ke bar sini, karena kita lihat data mana yang terdapat membuat gejala heterokedastisitas untuk X2. Lalu kita klik OK. Lalu di sini dapat kita lihat, sini terdapat data yang outlier yang menyebabkan data untuk X2 ini menjadi hetero. Ini kita lihat di daerah 40. Lalu kita balik lagi ke data sebelumnya. Di sini untuk gejala hetero ini yang menyebabkan outlier itu kita buang.
Di data yang ke-40, ini kita klik, lalu kita klik kanan, lalu kita klik clear. Lalu selanjutnya akan kita uji hetero apakah setelah kita buang data yang outlier di data 40 itu apakah menjadi tetap hetero atau tidak ada gejala hetero. Di sini kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Lalu di sini tetap dependennya ini ABS-1, independennya tetap X2 dan X3, di mana setnya tetap tidak ada checklist atau unchecklist untuk standardize-nya, lalu kita klik continue, lalu oke. Sini kita lihat di tabel koefisien di mana X2-nya tadi itu 0,01 terdapat gejala hetero. Di sini setelah kita buang data yang outlier itu data yang ke-40, di sini X2-nya nilai sig-nya menjadi 0,053 berarti lebih dari 0,05 berarti tidak ada gejala hetero. Dapat kita simpulkan jika data yang X2 itu terjadi hetero karena ada data yang outlier, maka bisa tidak ada gejala hetero dengan kita membuang data yang outlier tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk penyembuhan data pada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Penyembuhan datanya di sini terdapat faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan penyembuhan autokorelasi dengan menggunakan uji rantes. Dasar-dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes, jika nilai sig-nya itu lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai sig-nya lebih besar atau lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya, kita akan melakukan pengaplikasiannya di aplikasi SPSS untuk uji autokorelasi. Sini datanya sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan penyembuhan untuk uji autocall dengan menggunakan rantes. Sini kita klik dulu analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Sini di linear ini kita masukkan Y1 itu ke dependent dan X2 X3-nya kita masukkan ke independent. Lalu selanjutnya kita ke plots. Di plots ini kita masukkan zipred ke X dan srecit kita masukkan ke Y. Kita klik continue, lalu kita ke save. Di save ini, di residualnya kita checklist yang unstandardized. Kita klik continue, lalu oke. Selanjutnya, kita balik lagi ke data sebelumnya. Di sini res1-nya sudah masuk. Lalu kita uji apakah terdapat autocall atau tidak. Kita klik analyze dengan menggunakan rantes. Di sini kita klik non-parametric test, lalu kita ke legasi dialog, lalu kita ke runs. Di sini kita masukkan unstandardized res1-nya ke test variable list untuk melihat apakah datanya terdapat autocall atau tidak. Kita klik OK. Lalu dapat kita lihat di tabel NPR test di rantesnya di mana nilai sig-nya itu 0,00 berarti kurang dari 0,05 berarti terdapat gejala autocall. Lalu kita akan melakukan penyembuhannya dengan kita lakukan transform dengan menggunakan normalitasnya dulu. Kita balik lagi ke data sebelumnya. Di sini kita transform datanya, transform lalu compute variable, lalu kita buat ln y1 lalu kita ke all, di functional groupnya kita ke all, lalu kita cari di functional and special variable-nya itu ln ini ln kita masukkan ke atas ke numeric expression, lalu kita masukkan ln-nya ini y1, kita klik OK. Lalu di sini kita lihat, di sini sudah execute dan sini datanya sudah masuk. Kalau kita ulangi lagi untuk X2 dan X3.
Ini kita buat X2. X2 kita masukkan, lalu kita klik OK. Kita balik lagi untuk membuat transform X3. Lalu kita buat X3. Lalu kita klik OK. Lalu di sini sudah execute semua. Lalu di sini datanya sudah masuk semua. Selanjutnya kita akan membuat trace dengan regression. Di sini kita klik dulu analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Di sini di dependentnya kita masukkan lny1 ke dependent, dan independentnya kita masukkan lnx2 dan lnx3 ke independent. Kita klik OK. Lalu kita balik lagi data sebelumnya, kita ke uji normalitas terlebih dahulu, kita ke analyze, lalu kita ke non-parametric test, lalu kita ke legasi dialog, lalu kita ke one sample KS. Di sini di one sample KS ini kita masukkan res2 ke test variable list. Kita klik OK. Nah, berarti kita lihat datanya. Di sini data sig-nya dengan kita menggunakan uji normalitas di sini nilai sig-nya ini 0,2, berarti datanya sudah normal. Selanjutnya kita akan melakukan penyembuhan untuk data autocall-nya. Jadi kita balik lagi ke data sebelumnya, kita akan melakukan penyembuhan autocall. Sini kita untuk penyembuhan autocall di mana kita akan transform untuk dengan menggunakan leg yang lny1, lnx2 dan lnx3. Sini kita transform dulu, kita klik transform, lalu compute variable, lalu di sini target variabelnya kita tambahkan dengan leg. Di sini yang pertama itu y1, sini leg kita masukkan ke lny1, lalu kita klik OK. Ini sudah execute. Selanjutnya untuk lnx2 dan x3, di sini kita compute variabel, di sini kita buat yang x2, kita masukkan x2, lnx2, kita klik OK. Kita balik lagi ke data sebelumnya, kita transform lagi yang x3, lnx3. Ya, kita klik OK. Sini sudah execute semua. Lalu kita lihat di datanya di sini. Untuk leg ini sudah masuk semua datanya. Selanjutnya kita buat trace dulu, kita ke analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Di sini di dependentnya kita masukkan leg lny1, lalu di independentnya kita masukkan leg lnx2 dan x3. Kita masukkan ke independen, lalu kita klik OK. Lalu kita balik lagi ke datanya. Di sini kita akan membuat leg untuk res3. Kita ke transform, lalu kita compute variable, kita buat leg res3. Lalu kita masukkan res3-nya ke numeric expression, kita klik OK. Selanjutnya kita akan ke data sebelumnya lagi. Selanjutnya kita buat koefisiennya. Di sini kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Di sini di dependentnya kita masukkan unstandardized yang res3 ke dependent, dan independentnya kita masukkan leg res3. Lalu kita klik OK. Selanjutnya dapat kita lihat di tabel koefisien di sini, di tabel koefisien di unstandardized koefisien di B-nya, di mana leg trace-nya ini 0,876 yang nantinya akan kita transform untuk pengujian autocall-nya. Selanjutnya kita balik lagi ke tabel
data sebelumnya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan transform. Di sini kita klik transform, lalu compute variable. Di sini kita buat ln m y f. Lalu di sini kita buat yang ln y1 dikurang dengan 0,876 karena tadi di koefisiennya yang B-nya itu 0,876, jadi kita buat di sini lalu kita kali dengan Y1. Ini numeric expression, lalu kita klik OK. Sini sudah execute, lalu kita ulangi lagi untuk X2 dan X3. Compute variable, di sini kita buat yang ln X2. Oke, jangan lupa di sini test variabelnya kita buat X2. Lalu kita buat di sini sama seperti tadi di numeric expression-nya. Kita klik OK. Lalu kita balik lagi untuk X3. Ini kita buat yang X3. Di sini kita buat. Kita klik OK. Ini datanya sudah execute semua. Lalu kita lihat. Ini datanya sudah masuk semua. Selanjutnya kita akan input data di uji rantas. Kita buat regression dulu. Di sini kita klik analyze, kita ke regression, lalu kita ke linear. Di sini di dependent-nya kita masukkan ln yf ke dependent, dan untuk di independent-nya kita masukkan ln x2f dan ln x3. Kita klik OK. Selanjutnya kita balik lagi ke data sebelumnya. Di sini kita akan melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan rantes. Di sini kita klik analyze, lalu kita ke non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog, lalu kita ke runs. Di sini di test variable listnya kita masukkan res5 di sini ke test variable list, lalu kita klik OK. Dapat kita lihat di sini di NPR testnya di rantes di mana nilai sig-nya yang tadinya 0,00 tidak terdapat autocall, lalu kita lakukan penyembuhan autocall dengan menggunakan rantes. Lalu di sini setelah kita lakukan penyembuhan di mana nilai sig-nya ini menjadi 0,429, berarti lebih dari 0,05, berarti tidak ada gejala autokorelasi. Berarti penyembuhan yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik. Dan tadinya datanya tidak terdapat autocall menjadi tidak ada autocall. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.